Kamu ingin membunuhku, tapi kamu tidak bisa membunuhku sendiri, kata Chen Ping dengan senyum menghina. Huff, kamu terlalu percaya diri. Kamu hanya berada di peringkat kelima dari alam fusion, tapi aku di peringkat ketujuh. Kamu pikir aku tidak bisa membunuhmu? Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa bahkan Ye Feng tidak bisa membunuhmu? Jangan pikir kami tidak tahu, Ye Fengqing tidak menggunakan semua kekuatannya karena bawahannya tidak kenal ampun dan tidak ingin membunuhmu. Jika dia menggunakan semua kekuatannya, kamu, seorang kultivator kecil di alam komposit, akan ditampar sampai mati olehnya sejak lama. Ke atas. Tapi aku tidak akan ceroboh seperti dia. Aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk hidup. Setelah pelayan keluarga Zhou selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan belati dan bergegas menuju Chen Ping. Chen Ping melihat yang lain kepercayaan diri Parti, tidak bisa menahan senyum dan berkata, ketidaktahuan adalah ketidaksetujuan hidup. Menghormati. Setelah selesai berbicara, Chen Ping mengangkat telapak tangannya dengan ringan, dan bola api menyala di telapak tangannya, apinya sangat kecil sehingga hampir tidak terlihat. Tetapi ketika Chen Ping melambaikan api di aula, kelompok api yang tak terdengar itu meledak menjadi api. Ledakan. Nyala api meledak dan berubah menjadi lautan api, menyelimuti Chen Ping di dalamnya. Saat ini, Chen Ping seperti orang yang terbakar, bahkan roh jahat itu bersembunyi jauh ketika mereka melihatnya. Jangan mendekati sini sama sekali. Melihat ini, para pelayan keluarga Zhou yang bergegas menuju Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyit. Ternyata kamu sedang berlatih teknik elemen api, tapi menurutmu apakah ini akan menghentikanku untuk membunuhmu? Tanda tanya, itu konyol. Para pelayan keluarga Zhou bahkan tidak menyadari bahwa kekuatan api Chen Ping dianggap sebagai keterampilan tipe api biasa. Saya melihat belati di tangan pria itu terlempar ke depan, disertai dengan kejutan kekuatan spiritual, belati yang terlempar. Pada saat ini, belati berubah menjadi tangan yang tak terhitung jumlahnya. Belati yang tak terhitung jumlahnya membelah kekosongan, langsung menuju Chen Ping. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga, tapi wajahnya acuh tak acuh. Berurusan dengan biksu kelas 7 di alam komposit menghancurkannya, bahkan jika dia sekarang. Jika dia tidak bergerak, lawan tidak akan bisa menembus pertahanannya sama sekali. Benar saja, belati yang tak terhitung jumlahnya tiba di depan Chen Ping, mereka segera dihentikan oleh kobaran api, dan berubah menjadi kehampaan. Anda harus tahu bahwa Chen Ping bukanlah nyala api biasa, tetapi esensi api yang diwujudkan oleh nyala api iblis. Sumber, senjata biasa semacam ini sama sekali tidak bisa menembus nyala api, dan menguap dalam sekejap. Ke atas, ketika para pelayan keluarga Zhou melihat ini, murid mereka menyusut, dan mereka tampak sangat terkejut. Senjata apa yang kamu miliki? Jika kamu bisa menembus tembok apiku, kamu akan dianggap banteng, kata Chen Ping dengan jijik. Pelayan keluarga Zhou itu menggerakkan mulutnya dan mendengus dingin, jangan berpuas diri, saya akan memberi tahu Anda bahwa saya kuat. Setelah selesai berbicara, para pelayan keluarga Zhou menundukkan kepala, lalu mengambil segenggam daun berkarat dari tanah dengan kaki mereka. Ada pisau panjang dengan celah. Jelas, roh jahat di pisau panjang ini telah dimusnahkan, sehingga pisau panjang itu muncul. Melihat pria ini, Chen Ping sebenarnya ingin menggunakan senjata kuno yang telah kehilangan roh senjatanya dan masih rusak. Itu konyol. Pisau panjang kuno ini takut patah jika disentuh. Saya melihat bahwa para pelayan minggu ini menggumamkan sesuatu, dan kemudian menggigit jari mereka, dan mengambil darah di pisau panjang itu, jelas menggambar rune. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tidak menyangka bahwa pria ini juga seorang perayu yang tahu semua jenis mantra. Dengan darah yang jatuh dari pisau panjang yang berkarat dan tak bernyawa itu tampak hidup pada saat ini, bilahnya bergetar dan meledak menjadi cahaya. Segera setelah itu, para pelayan keluarga Zhou melemparkan pisau panjang itu ke udara, dan pisau panjang itu langsung berubah menjadi binatang buas dengan mulut berdarah, dan turun dari langit menuju Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat ini, sudut mulutnya meringkuk, dan dia ingin mempermainkannya, jadi Chen Ping akan menemaninya sampai akhir. Telapak tangan Chen Ping, dengan gelombang, api di sekelilingnya langsung berubah menjadi naga api, mengaum dan bergegas menuju naga ganas itu. Binatang buas. Melihat ini, para pelayan keluarga Zhou menjadi curiga lagi.
Dia tidak menyangka bahwa Chen Ping juga tahu cara mengejar, dan sepertinya kekuatannya tidak kalah dengan dia. Naga api meraung, dan langsung memuntahkan lidah api dari mulutnya. Dan binatang yang berubah dari pisau panjang itu ditelan oleh lidah api hanya setelah satu pertemuan, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Dikelilingi oleh kabut hitam, ia putar balik dengan cepat. Sepertinya dia akan melemparkan ilusi untuk melarikan diri. Tetapi tepat ketika para pelayan keluarga Zhou berbalik dengan cepat, berpikir bahwa mereka telah melarikan diri dari Chen Ping, sebuah suara perlahan datang dari atas kepalanya. Kamu adalah seorang dokter anak, jangan tunjukkan itu di depanku lagi. Chen Ping tampak menghina. Anggota keluarga Zhou itu mendongak dan melihat Chen Ping menatapnya, dia tidak bisa menahan keterkejutannya dan berkata, kamu. Anda. Tetapi sebelum para pelayan keluarga Zhou selesai berbicara, Chen Ping mengayunkan telapak tangannya ke bawah, dan semburan api langsung menelan keluarga Zhou itu. Para pelayan memberikan paketnya. Ah! Para pelayan keluarga Zhou berteriak. Minggu ini, para pelayan keluarga Zhou terus mencubit formula ajaib, semburan air jatuh dari langit dan mendarat di atasnya, mencoba memadamkan api di tubuhnya. Tapi nyala api tidak terpengaruh sama sekali. Melihat keterampilan para pelayan keluarga Zhou, Chen Ping memahami alasan mengapa Zhou Tai bersamanya meskipun kekuatannya rendah. Sejauh menyangkut teknik tubuh ini, ia dapat dianggap sebagai pemimpin di dunia surga dan manusia. Sayang sekali dia sebenarnya ingin membunuh Chen Ping, jadi dia ditakdirkan untuk segera mati.